Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu siklus dari reaksi siklus biogeokimia, yaitu siklus fosfor atau biasa disebut dengan siklus fosfat. Dalam tulisan ini, siklus fosfor secara global atau keseluruhan terdiri dari beberapa tahap yang masing-masing tahapnya juga memiliki siklus. Siklus fosfor dimulai dari siklus fosfor di daratan, transport fosfor dari sungai ke laut, dan siklus fosfor di lautan. Perlu kita ketahui bahwa kontribusi fosfor yang ada di alam saat ini adalah hasil campuran dari aktivitas manusia, eh, atau tidak sepenuhnya terjadi secara alami. Jadi banyak faktor, tidak hanya dari alam tapi juga dari faktor manusia. Fosfor pada awalnya berasal dari mineral apatit yang kemudian terlarut melalui proses pelapukan kimia dan fisika. Bentuk fosfor yang biasa ditemukan di alam adalah ion fosfat. Ion fosfat dapat ditemukan di batuan sedimen, abu vulkanik, aerosol, dan debu mineral. Kemudian, siklus unsur ini adalah perputaran bahan kimia yang menghasilkan endapan seperti halnya siklus kalsium. Mirip ya. Sebagian besar fosfor terdapat dalam batuan buku dan bahan induk tanah sebagai senyawa apatit. Fluoroapatit merupakan salah satu mineral apatit yang dikenal. Dalam lingkungan tidak ditemukan senyawa fosfor yang berbentuk gas. Pada umumnya, unsur fosfor yang terdapat di lingkungan berupa partikel-partikel padat seperti endapan sedimen atau batuan. Jadi siklus fosfor ini tidak seperti keempat siklus biogeokimia lainnya, seperti siklus hidrologi yang itu akan melibatkan atmosfer ke dalamnya, atau siklus karbon dan siklus nitrogen. Nah, itu akan siklus ini hanya terdapat dalam bentuk padat atau batuan atau partikel-partikel padat tadi. Ini dalam gambar akan saya jelaskan. Siklus fosfor ini adalah asal mulanya dari fosfat. Fosfat itu ialah endapan-endapan gunung-gunung batu yang perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama mengalami pelapukan dari hujan dan angin, perubahan cuaca dan sebagainya. Jadi ketika mengalami pelapukan akan terbawa oleh hujan dan hanyut ke sungai atau aliran-aliran air, kemudian mengalami pencucian. Akhirnya sebagian akan terbawa ke air, ke laut, dan sebagiannya akan mengendap ke tanah menjadi sumber. Ini fosfat ini adalah salah satu nutrien penting untuk tumbuhan berfotosintesis, dan kemudian fosfat dimanfaatkan oleh tumbuhan, dan kemudian tumbuhan-tumbuhan ini menjadi sumber makanan-makanan bagi herbivora, bagi hewan-hewan pemakan tumbuhan. Nah, siklus ini akan terus berjalan. Hewan-hewan herbivora akan mendapat asupan fosfat dari tumbuhan-tumbuhan yang mereka makan, dan sebagian fosfor akan jatuh kembali ke dalam tanah melalui suatu proses, yaitu urin ataupun feses atau kotoran. Dan kemudian hewan-hewan dari karnivora, hewan-hewan pemangsa, akan mendapat suplai fosfat dari hewan-hewan yang diburunya. Jadi ini akan terus berlanjut, dan hewan itu akan lama-kelamaan akan mati dan akan mengalami penguraian. Diuraikan oleh jamur dan cacing sebagainya, dan fosfor itu lama-kelamaan akan kembali masuk ke dalam tanah, dan begitu seterusnya akan berputar kembali dari tumbuhan ke hewan. Setelah itu hewan
mengeluarkannya sebagian dengan melalui proses kematian, dan sebagian juga melalui proses urin dan feses atau kotoran tadi. Dan kemudian yang fosfor yang mengalami pencucian dan terbawa ke laut itu akan menjadi tadi sumber untuk lamun sebagai berfotosintesis. Dan jika fosfor ini telah mengalami terbawa ke daerah laut, itu akan menjadi endapan, menjadi sedimentasi yang sangat bermanfaat, merupakan nutrien bagi hewan-hewan yang ada di dasar, seperti hewan-hewan bercangkang kan, kepiting, keong dan sebagainya itu. Dan fosfor ini lama kelamaan berseiring berjalannya waktu akan kembali menjadi endapan sedimen, endapan yang lebih besar, dan terulanglah kembali. Ini akan menjadi endapan-endapan gunung atau gunung-gunung fosfat, gunung-gunung kapur gitu. Jadi siklus ini akan berulang kembali. Ini akan batu-batu fosfat ini akan kembali terhantam oleh gelombang, hujan dan angin, dan akan kembali berulang seperti yang telah saya jelaskan tadi. Ini kan sudah disebutkan masing-masing siklusnya mengalami siklus tersendiri. Di lautnya ada siklus tersendirinya, di daratan ini juga tadi sudah saya jelaskan ada siklus tersendirinya. Manusia pun dapat mendapat nutrien fosfor ini dari hewan ataupun tumbuhan, sayur-sayuran yang kita makan, yang sering kita makan. Jadi mungkin sekian saja siklus fosfor. Intinya fosfor ini tidak fosfor di alam tidak ditemukan dalam bentuk gas. Dia hanya ditemukan dalam bentuk-bentuk partikel-partikel padat, seperti batu, sedimen, endapan dan sebagainya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang siklus fosfor ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.